Halo semua, selamat datang kembali di channel ULED. Kali ini kita akan mengulas tentang kuliner yang ada di Indonesia. Semuanya kami rangkum dalam Foodie. Indonesia dikenal dengan keberagamannya, mulai dari suku bangsa, budaya, serta adat istiadat. Keberagaman ini menjadi ciri khas setiap wilayah yang ada di bumi pertiwi. Salah satunya bisa kamu lihat pada kulinernya yang begitu khas di setiap daerah. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri, apalagi bagi kamu para pecinta kuliner saat traveling. Berbicara soal makanan, rupanya beberapa makanan Indonesia memiliki sejarah yang sangat unik. Nah, berikut ini deretan makanan tradisional Indonesia yang punya sejarah unik versi ULED. Yang pertama adalah rujak cingur. Kuliner yang satu ini memang terbilang sangat ikonik di wilayah Jawa Timur, khususnya untuk daerah Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya. Rujak cingur sendiri terbuat dari irisan mulut sapi, mangga muda, tempe, tahu, lontong, nanas, ketimun, bengkoang, dan yang terakhir adalah bumbu kacang petis. Tentunya dengan semua sajian ini sangat menggugah selera ya. Tapi tahukah kamu, di balik nikmatnya rujak cingur ada sejarah yang sangat unik. Pada zaman dahulu di kawasan Masiran, ada seorang raja yang meminta sebuah sajian makanan spesial. Seorang punggawa dari Arab menyediakan hidangan dengan beragam isian serta irisan mulut unta pada sang raja. Rupanya, raja sangat menyukai sajian makanan itu dan langsung menghadiahkan sang punggawa dengan banyak harta kekayaan. Tapi si punggawa hanya meminta diberikan kapal. Hal itu lantaran dia ingin pergi berpetualang. Dan sebagai gantinya, sang punggawa memberikan resep masakan yang ia hidangkan pada raja. Dalam perjalanannya berpetualang, si punggawa sampai ke Tanjung Perak di Surabaya. Di sana, ia mencoba untuk membuat hidangan seperti yang pernah ia suguhkan buat sang raja. Namun punggawa itu kesulitan menemukan mulut unta, dan sebagai gantinya, ia membuatnya dengan mulut sapi. Dan ternyata masyarakat setempat sangat menyukai sajian tersebut. Akhirnya kuliner itulah yang saat ini kita kenal dengan nama rujak cingur. Yang kedua adalah rendang. Siapa sih yang tidak tahu rendang? Kuliner khas dari Sumatera Barat ini tidak hanya terkenal di pelosok Nusantara, tapi telah mendunia loh. Rendang bahkan masuk dalam daftar makanan terenak di dunia. Kebayang gak sih gimana rasanya? Rendang asli Minang ini memiliki cita rasa yang sangat pedas karena dibuat dengan menggunakan bumbu serta rempah yang khas dan luar biasa. Masakan berbahan dasar daging ini biasanya dimasak dengan menggunakan santan lalu dipanaskan secara berulang-ulang. Namun, terlepas dari kelezatan rendang yang sudah tak diragukan lagi, ternyata ada sejarah dan filosofi tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Rendang ternyata bermakna musyawarah dan mufakat, karena bahan utama dari rendang terdiri dari 4 bahan baku. Setiap bahan itu memiliki makna serta melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging sapi untuk rendang memiliki arti tersendiri. Itu merupakan lambang Niniak Mamak atau para pemimpin suku adat. Sementara untuk santan kelapa melambangkan Cadiak Pandai yang merupakan kaum intelektual. Lalu cabai atau dalam bahasa Minang disebut lado melambangkan alim ulama yang tegas serta mengajarkan tuntunan dan syariat agama. Serta bumbu-bumbu yang diartikan sebagai keseluruhan dari masyarakat Minangkabau. Yang ketiga adalah empek-empek. Siapa sih yang gak kenal dengan empek-empek? Kuliner khas dari Palembang ini sangat mudah dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini lantaran empek-empek memiliki cita rasa yang unik dan lezat.
Makanan tradisional yang satu ini menggunakan bahan dasar ikan. Biasanya kuliner ini disajikan bersama kuah cuko, mie kuning, dan irisan timun. Seperti halnya rujak cingur dan rendang, empek-empek juga memiliki sejarah yang sangat unik. Kabarnya, empek-empek sudah ada sejak abad ke-16. Nama empek-empek berasal dari sebuah apek yang merupakan sebutan untuk laki-laki keturunan Tiongkok. Dahulu, apek tinggal tak jauh dari Sungai Musi. Apek tersebut merasa prihatin melihat ikan yang sangat berlimpah dan hanya diolah dengan cara digoreng. Akhirnya, apek mencoba membuat olahan ikan dengan menggiling serta mencampurkannya dengan tepung. Nah, hasil olahannya itu kemudian ia jual berkeliling kota dengan bersepeda. Alhasil, para pembeli pun memanggil dengan sebutan pek-pek kepada si apek. Hingga akhirnya, kuliner lezat itu lebih dikenal dengan nama empek-empek seperti yang ada hingga saat ini. Nah, itulah 3 kuliner Indonesia yang punya sejarah unik. Nah, kamu mau coba yang mana nih buat dinikmati saat traveling nanti?